Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji UKIN PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kasmir, guru PAI SMA Negeri 3 Kota Solo, mahasiswa PPG UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, NIM 2360101 329, LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran dengan materi khutbah dengan model PJBL. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, walaupun sudah rapi, lebih baik menjelang kita belajar, kita siapkan dulu kita kelas. Di tempat duduk siap, gerak. Kepada Bapak Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca basmalah. Sebelum kita mulai, absennya seperti biasa, tetap Alisa, Al-Wahidi, Alfa, Akela, Ayana, Bunga, Karisa, karena absen sudah selesai. Sebelum kita mulai, pertama sekali mari kita membaca Al-Quran. Karena semuanya tidak hafal Al-Quran, kita baca saja surat Al-Fatihah. Kita mulai belajar kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillah.
Nah, terima kasih. Masih semangat? Jadi sebelum kita mulai, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita pelajari minggu lalu. Sebelum kita melanjutkannya, apakah masih ingat materi kita minggu yang lalu? Tentang apa? Apa? Gak keras. Nah, jadi itu materi minggu kemarin. Nah, sekarang itu materi kita tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, untuk pertemuan pertama ini itu akan kita mulai dari dakwah khutbah. Nah, jadi materi kita hari ini tentang khutbah. Kita memulainya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentang khutbah yang pertama, peserta didik mampu menyusun teks khutbah Jumat dengan struktur yang tepat. Yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyeknya. Apa proyeknya nanti? Tentang pembuatan teks khutbah. Jadi kalau kita lihat dari segi tujuan ini, nanti kita akan membentuk kelompok. Tapi sebelum kita buat kelompok, boleh kamu lihat dulu gambar yang di depan ini. Gambar tentang apa? Tentang kalau bicara tentang khutbah yang kamu ketahui, khutbah apa saja? Tarawih. Nah, jadi kalau kita lihat, pernahkah kamu itu melihat atau mendengarkan khutbah? Kalau yang laki-laki, khutbah apa saja? Khutbah Jumat. Kemudian, kalau perempuan, jadi khutbah itu apa? Ceramah, menyampaikan dakwah. Nah, jadi untuk selanjutnya, karena materi khutbah ini akan kita selesaikan dengan berkelompok, jadi nanti akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, jadi supaya memudahkan nanti, kita bermeja saja kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, silakan dari sekarang yang laki-laki juga 2-2. Nah, silakan. Sebelum Bapak sampaikan tugasnya nanti. Bisa.
dakwah. Biasanya kalau khutbah ini apa sama dengan ceramah? Beda. Kalau ceramah tidak ada syarat dan rukunnya. Tapi kalau khutbah memiliki syarat dan rukunnya. Itu kalau kita lihat. Jadi nanti tugas setelah nanti Ananda membacanya, itu kita akan membuat contoh khutbah. Nah, jadi jumlah kita kelompok menjadi berapa? 5 kelompok. Jadi yang kelompok 1, kelompok 2 itu buat khutbah Jumat, yang 3 juga khutbah Jumat, kemudian 4, 5 itu tentang khutbah Hari Raya Idul Fitri. Nah, bisa dimulai. Kalau ada yang ragu nanti boleh tanyakan sama Bapak. Nah, silakan dimulai. Boleh kamu lihat buku paket dan juga boleh kamu lihat di HP. Nah, sebagai contohnya, boleh kamu lihat di HP. Nah, khutbah itu bukan seperti ceramah, tapi kamu buat dari pembukaannya. Masuk di situ rukun khutbah semuanya. Nah, silakan dari sekarang. Nah, boleh kamu lihat di HP. Boleh lihat di HP. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kerjakan kalau minum. Nah, boleh kamu lihat contohnya di HP. Judulnya Bapak serahkan tentang apa? Yang penting khutbah Jumat. Kalau sekarang itu tentang Maulid Nabi bisa. Ya. Tentang Maulid Nabi juga bisa. Hah? Tuh. Bukan langsung judul pembukaannya dulu. Kamu lihat syarat dan rukunnya. Tapi khutbah bukan sama dengan ceramah. Kalau ceramah itu langsung set poin. Tapi kalau khutbah memiliki rukun dan ya. Kamu buat dulu alhamdulillah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Bukan langsung judul pembukaannya dulu. Kamu lihat syarat dan rukunnya. Tapi khutbah bukan sama dengan ceramah. Kalau ceramah itu langsung set poin. Tapi kalau khutbah memiliki rukun dan ya. Kamu buat dulu alhamdulillah. Khutbah pertama, khutbah kedua.
Bisa 15 menit lagi. Dan untuk mempermudahnya rukun khutbah, yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian membaca doa. Kemudian membaca salawat. Membaca Al-Quran. Kemudian pesan takwa. Pesan takwa itu tahu? Mari kita meningkatkan. Nah, itu kalau ketika khutbah Jumat, di awal sebelum isi itu khatib selalu mari kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dalam arti kata melaksanakan semua perintah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu pesan takwa. Kemudian terakhir baru ditutup dengan doa. Yang 6 itu tidak boleh tinggal kalau kita khutbah Jumat. Nah, tapi kalau yang lain itu sunnahnya saja. Tapi kalau rukun tidak boleh. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah kita alhamdulillah sudah cukup, selawat Nabi cukup. Yang lagu boleh bertanya.
Ah, siapa nyok? Kenapa ya? Sekali lah. Latin jadi. Lihat apa? Ah, iya, ya, ya, bahasa Arab. Tidak bahasa Indonesia, bahasa Arab. Iya. Setelah selesai, kita tampilkan dulu penampilan yang pertama dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi ya ba'da amma ba'du. Subhanallah inni usikum wa hiya yabitullah wa sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dan selalu berdoa memohon rahmat dan pertolongannya agar dapat melakukan apa yang diperintahkan serta dapat menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jika keimanan itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua sayap yang kokoh, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Hakikat sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa. Untuk hakikat sabar, untuk bersabda pada ketentuan syariat Allah, dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka orang yang bersabar akan senantiasa dan teguh. Dan selalu, maka orang yang bersabar akan senantiasa dan teguh, menambah kekuatan tenaga jasmani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk meningkatkan amal ketakwaan
terus mengokohkan dan menambahkan tekun amal ibadah dan amal saleh mereka. Itulah hakikat kesabaran yang intinya adalah teguh dan bertahan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika idzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian hasil diskusi kelompok 1. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain silakan. Nah, ada yang mau menanggapi dari kelompok pertama? Nah, tidak ada? Nah, kalau sudah silakan ditutup. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanan. Jadi, karena penampilan hari ini sudah selesai, sebelum kita tutup, lebih baik kita ambil kesimpulan. Coba angkat tangannya siapa yang bisa mengambil kesimpulannya. Nah, silakan Nada. Jadi kesimpulannya adalah ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amal ma'ruf nahi munkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan kepada diri sendiri atau orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar adalah dengan khutbah sesuai ajaran Allah yang berlandas pada Al-Quran dan hadis. Dah, terima kasih. Jadi sedikit sebelum Bapak tutup, dalam melaksanakan khutbah itu di awal sudah Pak sampaikan bahwa antara khutbah dengan ceramah itu berbeda. Kalau khutbah ada rukun dan syaratnya. Yang rukunnya itu tidak boleh ditinggal. Kalau ceramah itu tidak memiliki rukun. Boleh dengan cara apapun, duduk juga boleh, di atas mimbar juga boleh. Itu kalau ceramah. Tapi kalau khutbah tidak boleh duduk, harus di atas mimbar. Yang kedua itu sebagai kesimpulannya tentang khutbah ini, di mana karena kita semuanya sudah sering mendengarkan dan melihat khutbah, itu banyak yang membaca, ada juga yang hafal. Walaupun hafal itu boleh kita membaca. Kenapa? Karena seandainya lupa, itu hilang atau tertinggal rukunnya, maka khutbahnya tidak akan sah. Untuk minggu depan itu materi kita itu
yaitu tentang tabligh. Nah, tentang tabligh. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah.